Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu. Bagaimana puasa kalian hari ini? Pastinya lancar ya. Hari ini kita akan belajar tentang kelas 2 tema 8 subtema 2 pembelajaran kelima. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe channel ini ya. Terima kasih. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai, alhamdulillah. Oke, kita mulai belajar. Pertama-tama, kita akan belajar tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di sini Benny dan Edo akan bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada kolam renang. Mereka akan bermain, melempar dan menangkap bola. Udin meminta izin kepada ayah sebelum bermain. Nah, jadi sebelum bermain, ada baiknya kalian harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, di sini Udin berkata, "Apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah?" Kata ayahnya, "Boleh. Nah, asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya, nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam. Ya, nak. Itu bisa membahayakan diri." Oh ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita bermain di kolam renang, usahakan kalian menggunakan pelampung serta tidak bermain di tempat yang dalam agar kalian tidak tenggelam. Oke, kita lanjut ya. Nah, tentunya kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Coba bacalah kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Nah, di sini adalah kalimat tanya, di mana pada kalimat tanya selalu diakhiri oleh tanda tanya. Nah, lalu yang kedua, tahu bagaimana caranya, nak? Nah, ya seperti itu. Jadi ada tekanan ya di belakangnya ya. Kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya, apa dan bagaimana ya. Di situ ada kata apa dan bagaimana ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, ternyata coba kalian kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Di sini ada kata apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa. Nah, ini semua adalah pertanyaan ya. Semua kata awal dari pertanyaan atau kalimat tanya. Nah, amati gambar dengan teliti. Buatlah pertanyaan-pertanyaan dari gambar tersebut. Tuliskan pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebagai contoh. Ya, sebagai contoh nih, Miu akan coba membuat kalimat tanya. Yang pertama, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan? Siapa saja yang mengikuti kegiatan di kolam renang rumah Udin? Kapan mereka berenang? Lalu, di mana mereka berenang? Mengapa mereka ingin berenang? Dan bagaimana caranya kita berenang? Nah, di situ adalah kalimat-kalimat tanya yang dibuat. Nah, tugas kalian adalah membuat kalimat tanya terserah sesuka hati kalian ya teman-teman. Dari kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Oke? Nah, kita lanjut nih. Di sini ternyata Benny dan Udin serta Edo bermain lempar tangkap bola. Wah, sepertinya menyenangkan sekali ya teman-teman ya. Udin, tangkap bolanya ya. Baiklah, akan aku tangkap dengan baik. Nah, yang dilakukan Udin dan teman-teman adalah bermain melempar dan menangkap bola. Melempar dan menangkap bola ada caranya. Caranya seperti apa sih? Kita masuk ke mata pelajaran PJOK. Nah, caranya yaitu adalah, nah kalian lihat, di sini ada cara melempar bola yaitu passing atas dan passing bawah. Passing atas seperti gambar yang pertama ya, itu Benny dari atas dia melemparnya, dan passing bawah itu dari bawah dilempar. Nah, lalu menangkap pun, nah di sini ada caranya ya.
Tapi, ketika kalian menangkap bola, harap berhati-hati. Takutnya kalian bisa terjatuh, teman-teman. Oke? Dan permainan ini cukup mengasihkan. Dan jangan lupa, ketika kalian bermain bola, hindari terkena kaca agar tidak pecah ya. Oh iya. Nah, dari situ, Udin dan teman-teman telah bermain melempar dan menangkap bola. Bermain melempar dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Melakukan kegiatan olahraga boleh dengan siapa saja. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa, bahasa, daerah, mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka tetap berolahraga dengan rukun. Jadi intinya kita harus tetap hidup rukun dengan siapa saja ya. Tidak memandang agama, tidak memandang suku bangsa, tidak memandang bahasa daerah. Karena semua perbedaan itulah yang membuat kehidupan menjadi indah. Oke? Nah, mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Oke, kita lanjut nih. Nah, selain itu, tahukah kamu contoh olahraga lain yang menunjukkan persatuan dalam keragaman? Coba kalian tulis di sini ya, kira-kira selain melempar dan menangkap bola, itu apa lagi? Nah, jadi tugas kalian ada 2 ya teman-teman ya. Yang tadi pertama adalah membuat kalimat dengan kata apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, lalu yang kedua ini adalah menuliskan olahraga yang menunjukkan persatuan dalam keragaman teman-teman semua. Nah, tugasnya sudah 2, lalu kita masuk ke mata pelajaran PLBJ. Melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang posyandu. Nah, di posyandu yang lalu, kita sudah belajar tentang apa itu posyandu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat posyandu. Nah, keberadaan posyandu sangat membantu masyarakat. Bu Ani berpesan kepada Minah dan Jenab, kita harus mendukung program posyandu. Bayi yang baru lahir mendapatkan imunisasi. Bayi yang baru lahir juga mendapatkan vitamin A. Ibu hamil dan balita juga mendapat memeriksa kesehatan di posyandu. Selain itu, posyandu juga dapat membantu lansia untuk memeriksa kesehatan. Nah, anak bayi yang diimunisasi itu adalah ketika baru lahir, lalu yang kedua adalah ketika umur 2 bulan, dan yang ketiga adalah ketika umur 6 bulan. Nah, itu sebagai catatan ya. Lalu yang kedua adalah rangkuman. Nah, di sini rangkumannya adalah posyandu merupakan salah satu fasilitas umum. Posyandu memberikan pelayanan kesehatan. Posyandu diperuntukkan bagi ibu hamil, bayi, balita, dan lansia. Lalu, pemberian imunisasi dan vitamin A kepada bayi dapat dilakukan di posyandu. Penimbangan balita juga dapat dilakukan di posyandu. Bayi diberikan imunisasi BCG dan hepatitis. Posyandu dikelola oleh masyarakat untuk masyarakat ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, password Google Form kali ini adalah masyarakat, oke? Masyarakat. Nah, sepertinya pembelajaran hari ini sudah selesai teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan, dan jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang telah diberikan ya. Lalu selalu jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miu 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 miu.